Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6, ayat 48-51, yang berbunyi demikian. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup, yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku, kehidupan tubuh jasmani kita, membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup, dan membuat tubuh kita sehat dan kuat. Namun ada juga makanan di dunia ini, dapat membuat kita sakit, dan membawa kematian. Tetapi makanan yang ditawarkan oleh Tuhan, tidak membuat kita sakit, dan akan membuat kita hidup untuk selama-lamanya. Yesuslah roti hidup, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Elia adalah seorang nabi yang hebat, karena berhasil menaklukkan 450 nabi Baal, dan 400 nabi Asyera. Tetapi, karena ancaman dari Izebel yang ingin membunuhnya, Elia ketakutan dan melarikan diri ke padang gurun. Elia mengalami depresi yang sangat hebat, sehingga ia ingin mati. Saudaraku, seringkali hal yang sama menimpa kita. Ada hal-hal yang membuat kita takut dan tertekan seperti Elia. Mungkin ada satu waktu, kita merasa dikhianati oleh orang lain. Kita merasa apa yang kita lakukan adalah sia-sia, seperti yang dirasakan Elia. Tetapi di saat kita merasa tidak berdaya dan tertekan, jangan putus asa, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dalam keadaan putus asa dan tidak punya pengharapan, Allah tetap bersama kita. Elia putus asa di tengah hutan, tetapi datang malaikat Tuhan memberi support, untuk dia bangun dan makan. Dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1-18. Saudaraku, gereja butuh support satu sama lain, dalam menjalani hidup ini. Sehingga saat ada yang dalam kelemahan, dapat dikuatkan oleh yang lain. Malaikat Tuhan datang kepada Elia sampai 2 kali, untuk menyuruh Elia bangun dan makan. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Roti yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu, membuat kesegaran baru bagi Elia, untuk bangkit dari putus asa dan tekanan. Tuhan tidak membiarkan Elia dalam tekanan dan putus asa, sehingga ia menyuruh malaikatnya datang memberi roti dan air kepada Elia. Elia kuat berjalan 40 hari 40 malam, karena makanan yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Menu sorgawi, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus dan firman Allah,
yang kita perlukan dalam menjalani hidup ini. Kalau kita makan firman Allah setiap hari, maka kita akan menikmati kehidupan di bumi dan di sorga. Yesus Kristus mengajar kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Merupakan kerugian besar bagi gereja jika tidak mengambil bagian dari perjamuan Tuhan. Karena melalui itu, kita mendapat kekuatan baru, lewat kita makan roti dan minum anggur, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 52, orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka, dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita, untuk dimakan. Mereka tidak mengerti kebenaran, tetapi kita bersyukur, karena kita mengerti kebenaran firman Allah, bahwa lewat perjamuan Tuhan, kita dapat makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus. Alkitab yang kita pegang adalah firman Allah yang tertulis, yang menuntun seluruh kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Dalam pencobaan di padang gurun, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti atau makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang merupakan roti atau mana yang turun dari sorga. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 54, berkata demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Makanan atau roti yang kita makan di dunia ini, tidak menjamin kita akan hidup selamanya, karena suatu saat kita juga pasti akan mati. Tetapi roti atau kebenaran firman Allah, jika kita terus mengonsumsinya, maka kita akan hidup selamanya, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaannya. Karena itu, kejarlah makanan rohani, yaitu firman Allah, rajinlah membaca firman Allah, dan kita akan memperoleh jaminan-jaminan dari Allah. Jaminan pertolongan, pembelaan, berkat Tuhan, bagi mereka yang suka makan roti kehidupan. Dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 10, berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Roti kehidupanlah, yang akan membuat kita hidup, dan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus.
Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.